Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan metode Simplex yang lain, yaitu metode Simplex dua fase atau dua tahap. Metode Simplex ini sebenarnya untuk mempermudah perhitungan dari metode Simplex Big M. Ketika kita gunakan metode Simplex Big M, itu perhitungan dengan M-nya itu ya agak susah lah gitu ya, karena adanya M di sana. Kalau teknik dua tahap ini, dia tetap menggunakan variabel buatan atau artificial, tetapi kita tidak menggunakan M sama sekali. Itu ya, tahap pertama nanti substitusi, R-nya disubstitusi, dan tahap kedua nanti ada enggak solusinya itu bisa kita cek di sana. Oke, tahap pertama, seperti biasa kita persiapan Simplex. Persiapan Simplex ini, karena teknik dua tahap ini dilakukan ketika ada bilangan, ada variabel buatan. Jadi ketika kendalanya berbentuk lebih dari atau sama dengan, atau ada yang berbentuk sama dengan, itu ya, sehingga muncul variabel buatan. Variabel buatan itu sebagai solusi awal, gitu ya. Dan nanti di tahap pertama, fungsi tujuannya bukan fungsi tujuan dari persoalan semula, tapi adalah jumlahan dari variabel buatan. Misalnya variabel buatannya ada satu ya, fungsi tujuannya ya R itu, R saja. Kalau misalnya R ya pakai R artificial atau buatan untuk R, maka ya R saja. Kayaknya kita berinterpretasi dengan R kecil. R kecil sama dengan R besar itu. Atau kalau ada dua variabel buatan, yaitu R1 dan R2, R besar 1 dan R besar 2, maka fungsi tujuannya adalah R sama dengan R besar 1 plus R besar 2 gitu ya, dengan meminimalkan R kecil itu. Nah, kita pakai itu untuk di tahap yang pertama. Ini ya, di fungsi tujuan baru adalah meminimalkan jumlah variabel buatan, yaitu R kecil. R itu adalah jumlah dari semua variabel buatan. Nah, jika kita selesaikan persoalan ini, yaitu dengan fungsi tujuan adalah R kecil yang merupakan jumlah dari semua variabel buatan. Nah, jika di iterasi terakhir kita punya nilai R sama dengan 0, maka semua variabel buatan itu sama dengan 0. Ya, Anda perhatikan bahwa R kecil itu sama dengan jumlah dari R besar. Kalau R kecil 0, pasti semua R besar sama dengan 0. Kenapa? Kira-kira kenapa? Karena R besar itu dia kalau tidak 0 ya dia positif, tidak ada yang negatif. Sehingga kalau dia tidak 0, ada yang tidak 0, pasti R kecilnya juga tidak 0 karena positif semuanya, nggak ada yang negatif. Gitu. Dan kalau R kecilnya 0, pasti R besarnya juga 0 semuanya, karena R kecil adalah jumlah dari semua R besar. Gitu. Jadi kalau R kecilnya sama dengan 0, maka sudah optimal, dan R kecil sama dengan 0, maka kita ke tahap yang kedua. Jika ternyata ketika optimal R kecil yang tidak sama dengan 0, berarti ada R besar yang tidak sama dengan 0, maka selesai. Kita tidak ke tahap kedua. Kenapa? Karena tidak ada solusinya, yaitu R besar tidak bernilai 0, atau R besar ada R besar yang bernilai positif, sehingga model kita tidak ada solusinya, atau persoalan program linear yang kita selesaikan itu tidak ada solusinya. Jadi berhenti di tahap yang pertama saja. Di tahap kedua nanti, solusi optimal pada tahap yang pertama itu menjadi solusi awal pada masalah semula. Nah, di sini di tahap kedua, persoalan semula itu akan muncul lagi. Misalkan ada Z sama dengan 3X plus 2Z, di tahap pertama itu
bukan itu fungsi tujuan, tapi R kecil. Sama dengan jumlah dari R besar itu. Ketika sudah selesai, iterasinya sudah optimal, R kecilnya sama 0, maka R besar semua sama 0, maka kita sudah punya solusi awal untuk tahap yang berikutnya. Nanti fungsi tujuan bukan lagi R kecil, tapi menjadi Z, yaitu fungsi tujuan semula dari model kita. Oke, kita lihat contohnya. Kita meminimalkan Z. Ingat, R kecil itu fungsi tujuannya meminimalkan, maka R kecil juga meminimalkan. Fungsi tujuan memaksimalkan, R kecil juga tetap meminimalkan. Mengapa? Karena R kecil adalah jumlah dari R besar. Oke, contohnya kita mau meminimalkan Z dengan Z dengan 4X1 plus X2 dengan syarat atau dengan kendala 3X1 plus X2 sama dengan 3. Ini kendala persamaan, maka muncul R nanti. Dan 4X1 plus 3X2 lebih dari sama dengan 6, maka muncul variabel surplus dan R. Dan yang ketiga, X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 4, maka muncul slack. Oke, ini kendala tandanya. Tahap pertama, persiapan simplex dari dua tahap ini. Itu kita lihat di kendala yang pertama, ditambah dengan R kecil, R1 maaf, R1, maka nanti kita akan substitusi ya, maka R1 sama dengan 3 min 3X1 min X2. Kemudian kendala yang kedua dikurangi dengan S1 plus R2, maka kita punya R2 sama dengan 6 min 4X1 min 3X2 plus S1. Dan yang kendala ketiga cuma kita tambah dengan variabel slack yaitu S2. Oke, ini persiapan simplex kita dengan semua variabel bernilai positif atau 0. Ya. Nah, fungsi tujuan di tahap 1 adalah R kecil, yaitu jumlah dari R1 plus R2. Dan ini kita minimalkan. Kenapa kita minimalkan? Ya karena kita ingin R besar 1 dan R2 itu bernilai 0. Sehingga kita minimalkan. Oke, sehingga ketika Z-nya meminimalkan atau memaksimalkan, tetap R kecil kita minimalkan. Karena apa? Karena dia adalah jumlah dari R besar. R besar di iterasi terakhir harus 0. Kalau tidak 0 berarti tidak ada solusinya. Oke. Nah, R kecil sama dengan R1 plus R2, maka kita substitusi R besarnya menjadi 3 min 3X1 min X2 plus 6 min 4X1 min 3X2 plus S1, maka kalau kita ringkas menjadi 9 min 4X1 min 7X2 plus S1. Kalau kita bawa ke ruas kanan, ke ruas kiri untuk variabelnya, maka kita punya R plus 4X1 plus 7X2 min S1 sama dengan 9. Berikutnya ini tabel awalnya. Nah, ini tabel awalnya dari R tadi, fungsi tujuannya di tahap yang pertama, dan ini di kendalanya. Oke, seperti metode simplex biasa. Pertanyaannya sama, apakah kita punya solusi? Ya, solusi awal kita adalah R1, R2, dan S2. Ini solusi awal kita. Dia nilainya adalah R1-nya 3, R2-nya 6, dan S2-nya 4. R-nya berapa? Sama dengan 9. So, optimal belum? Kita sudah punya solusi awal. Pertanyaannya, sudah optimal belum? Kalau kita lihat dari tabel itu, di R kecil, di fungsi tujuan, kita lihat koefisien dari variabel-variabel yang ada di sana. Masalahnya tadi, kita akan meminimalkan R kecil. Sehingga syaratnya dia optimal, atau dia mencapai optimal ketika di fungsi tujuan semua variabel punya koefisien negatif atau 0. Ternyata di situ X1 dan X2 itu koefisiennya positif, berarti belum optimal. Kalau belum optimal, pasti ada variabel yang masuk. Variabel yang masuk adalah seperti yang biasanya adalah variabel yang punya koefisien yang paling positif, yaitu
X1. Di X1 menjadi variabel yang akan masuk. Maka dia menjadi kolom pivot. Kolom di X1 adalah kolom pivot. Maka kita mencari rasionya untuk menentukan variabel yang akan keluar. Maka rasionya adalah ruas kanan dibagi dengan elemen di kolom pivot yang positif. R-nya pasti nggak ada rasionya ya, sehingga R kecil. Sehingga kita punya 3 dibagi 3, yaitu solusi untuk R1 dengan kolom pivot di X1 di baris ke R1 itu. 3 dibagi 3, 6 dibagi 4, dan 4 dibagi 1. Yang terkecil adalah 3 dibagi 3, yaitu 1, sehingga R1 menjadi variabel yang akan keluar. Pertemuan R1 dan X1, yaitu 3, dia akan menjadi variabel, akan menjadi elemen pivot yang akan mengenolkan angka di bawahnya, yaitu 4 dan 1, dan 7 yang di atasnya itu. Sehingga kita punya tabel berikutnya seperti ini, yaitu X1 ketemu dengan X1 yang menggantikan R1 itu sama dengan 1, di bawahnya dan di atasnya sama dengan 0. Oke, Anda lihat di situ fungsi tujuannya tadinya 9 menjadi 2, dia turun karena kita meminimalkan R kecil. Sudah optimal belum? Kita cek di baris R kecil, adakah yang bernilai positif? Ternyata masih ada, yaitu miliknya X2, maka dia belum optimal, dan X2 menjadi variabel yang akan masuk. Yang digantikan siapa? Nah, kita cek lagi di kolom pivot di mana X2 berada yang positif, ternyata semua positif. Kemudian kita di ruas kanan. Nah, di ruas kanan ada 3, maka nanti 3 dibagi dengan sepertiga. Di baris X1 maka kita punya 3 dibagi sepertiga sama dengan 9, besar. Kemudian 6/5 dibagi dengan 5/3. Oke, kita akan dapat berapa kira-kira? Di 18/25, kurang dari 1 ya. Kemudian berikutnya 9/5 dibagi dengan 5/3, maka kita punya 27 bagi 25, masih 25 bagi 27 ya, kurang dari 1. Yang tadi 25 dibagi dengan 18, maka kita punya R2 sebagai rasio terkecilnya. Oh maaf ya, ini 1 ya, 1 dibagi 1 dibagi sepertiga sama dengan 3, dan 2 dibagi 5/2 yaitu 6/5, dan 3 dibagi dengan 5/3 yaitu 9/5. Maka tadi saya ambil rasionya ya, saya bagi bukan ruas kanannya. Oke, sehingga kita punya 3, 6/5, dan 9/5. Sehingga yang terkecil adalah 6/5. 6/5, maka R1, R2 menjadi variabel yang akan keluar. Dan barisnya itu menjadi baris pivot. Pertemuannya yaitu 5/3 adalah menjadi elemen pivot, yang dia akan kita ubah menjadi 1. Di atasnya yaitu sepertiga dan 5/3 kita jadikan 0, bawahnya 5/3 kita jadikan 0 juga dengan operasi baris elementer dengan 5/3 sebagai pivotnya. Oke, sehingga kita punya tabel berikutnya seperti ini. Di tabel ini kita punya solusi yaitu X1-nya 3/5, X2-nya 6/5, S2-nya 1. R-nya dapat 0. Nah, ini R sudah 0. Jadi kita lihat sudah optimal belum? Ternyata koefisien di R-nya itu hanya 0 dan negatif. Maka dia sudah optimal karena R kecil adalah meminimalkan. Sehingga langkah pertama sudah selesai, yaitu R kecil sama dengan 0 dan sudah optimal, sehingga R besar dia akan sama dengan 0 semuanya. Sehingga di tahap berikutnya nanti kolom R1 dan R2, R besar 1 dan R besar 2 itu kita hilangkan. Oke, sehingga tinggal kolomnya X1, X2, S1, S2, kolomnya variabel basis dan solusi. Cuma itu saja. Isinya sama, kecuali di
baris R, karena nanti tahap kedua bukan R lagi, tapi kita pakai persoalan semula yaitu Z tadi. Oke. Jadi ya, karena R kecil sama dengan 0, maka R besar dua-duanya sama dengan 0. Kita ke tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua dengan menghilangkan R1 dan R2 itu ya, kolom itu kita punya seperti ini. Oke. Terus fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 4x1 plus x2. Oke, kita lihat di situ 4x1 plus x2 di tabel optimal tadi, x1 adalah variabel basis, x2 juga variabel basis. Karena x1 dan x2 variabel basis, ketika Z sama dengan 4x1 plus x2 kita bawa ke tabel Simtek, maka koefisien x1 harus 0, koefisien x2 juga harus 0. Karena kedua koefisien harus 0, yaitu bermakna x1-nya variabel basis, x2-nya variabel basis, di Z-nya harus bernilai 0, maka kita lakukan substitusi. Substitusinya, nah kita lihat di atas tadi, kan kita punya x1 plus 1/5 S1 sama dengan 35. Maka x1 sama dengan 35 min 1/5 S1. Kita juga punya x2 min 35 S1 sama dengan 65. Maka kita punya x2 sama dengan 65 plus 35 S1. Kalau S2 tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena di Z cuma ada x1 dan x2. Maka itu yang kita lakukan substitusi, sehingga di baris Z akan berbeda dengan di baris R kecil. Sedangkan di baris yang lain tetap tidak berubah, cuma di kolom R besar 1 dan R besar 2 itu yang hilang. Itu saja. Kita lihat ini ya. Nah, itu 0 ya. Sehingga kita lakukan substitusi tadi ini. Nah, kita substitusi di Z. Oke, 4x1 plus x2. Oke. Hasilnya adalah itu. Jadi sama dengan min 1/5 S1 plus 18/5. Kalau kita balik ke sana menjadi Z plus 1/5 S1 plus sama dengan 18/5. Kita masukkan ke tabelnya. Nah, ini. Jadi di baris X1, X2, dan S2 itu sama, tidak berubah. Di baris 3 yang terakhir itu tidak berubah. Di baris yang pertama itu hilang, R1, R2-nya hilang karena dia bernilai 0. Dan di baris Z, nah ini tadinya barisnya R kecil dan kita ubah jadi Z. Nah, Z-nya adalah ada X1, 4x1, dan X2. Kemudian kita substitusi, hasilnya adalah 5/5 S1 dan solusinya adalah 18/5. Nah, Z tadi adalah meminimalkan, sehingga kita punya solusi, ya solusi yang optimal tadi tetap di sini tetap. Kita punya solusi yaitu X1 sama dengan 35, X2 sama dengan 65, S2 sama dengan 1, Z-nya sama dengan 18/5. Optimal. Kita punya solusi X1, X2, dan S2 itu optimal, ya kita lihat Z-nya. Karena Z meminimalkan, maka koefisien di Z harus 0 dan negatif. Ternyata masih ada yang positif, sehingga belum optimal. Walaupun S1 yang akan menjadi variabel yang masuk, nah dia akan merubah solusinya. Z-nya akan berubah menjadi lebih baik. Maka kita punya kolom pivot yaitu S1. Kemudian kita akan cari rasionya. Itu ruas kanan dibagi dengan elemen kolom pivot yang positif. 3/5 dibagi dengan 1/5, kita punya 3. Kemudian di baris Z, di baris X2 tidak kita lakukan karena pembagian negatif. Dan yang baris S2, 1/1, maka yang kecil adalah 1. Sehingga S2 akan keluar, S1 akan masuk. Pertemuannya yaitu bernilai 1, maka dia tetap nilai 1, atasnya yaitu min 3/5, 1/5, dan sebenarnya akan kita jadikan 0 semuanya.
Sehingga kita punya tabel berikutnya seperti ini. Oke. Jadi pertemuan X1 dan X1, S1 dan S1 adalah 1, yang di atasnya 0 semua. Kita gunakan operasi baris elementer. Solusinya kita punya X1 25, X2 95, S1 1, Z-nya 17/5. Kita lihat tabel sintaks sebelumnya 18/5. Ini menjadi 17/5, jadi ada penurunan. Jadi oke, karena Z meminimalkan. Kemudian apakah sudah optimal? Nah, kita cek di Z, di fungsi tujuan, koefisiennya sudah negatif dan 0, maka sudah optimal. Maka ini adalah solusi dari persoalannya, yaitu X1-nya 25, X2-nya 95, dan Z 17/5. Oke, itu adalah solusi.